Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Zuwesti Eka Putri MAK selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi perbankan serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi terkait dengan akuntansi simpanan giro. Next. Nah, sebelumnya akan saya perkenalkan dulu anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Alia Rahmalita, yang kedua ada Teti Aningsi, yang ketiga ada Farah Khadamardiah, yang keempat ada saya sendiri Namira Sukmada Mayanti, dan yang kelima ada Vidiana Sridevi. Pembahasan yang akan kami jelaskan terkait dengan materi ini, yang pertama ada pengertian simpanan giro, yang kedua ada akuntansi giro, yang ketiga ada pembukaan rekening giro, yang keempat ada setoran, yang kelima perhitungan jasa giro, dan yang terakhir ada contoh kasus. Selanjutnya materi pertama akan dijelaskan oleh Saudari Teti, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Boleh next? Baik, yang pertama ini ada pengertian dari simpanan giro. Jadi, simpanan giro merupakan simpanan yang berasal dari masyarakat atau dana pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan sarana penarikan berupa cek dan biliet giro atau sarana lainnya. Nah, simpanan giro atau lebih dikenal dengan nama giro ini dapat ditawarkan kepada seluruh masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha sesuai dengan persyaratan pembukaan rekening giro. Nah, giro ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang melakukan aktivitas usaha, karena pemegang rekening giro akan banyak mendapat kemudahan dalam melakukan transaksi usahanya. Karena dengan memiliki rekening giro di bank ini, pada dasarnya sama dengan memiliki uang tunai. Karena fungsi rekening giro sama dengan memiliki uang tunai. Kemudian pemilik rekening giro dapat dengan mudah melakukan transaksinya dengan melakukan pembayaran dengan cek atau biliet giro. Kemudian menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, yaitu simpanan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Kemudian dalam pelaksanaannya, giro ini ditata usahakan oleh bank dalam suatu rekening yang disebut dengan rekening koran. Adapun jenis rekening giro ini dapat berupa rekening atas nama perusahaan, kemudian rekening atas nama perorangan, dan rekening atas nama bersama atau gabungan. Next. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih, Teti. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai akuntansi giro. Next. Nah, pengertian akuntansi giro. Akuntansi giro itu merupakan pencatatan yang berkaitan dengan transaksi yang terjadi pada rekening giro. Next. Nah, pencatatan akuntansi giro sendiri itu bisa berupa 4 macam. Yang pertama itu ada transaksi rekening giro diakui sebesar nominal uang yang disetorkan. Nah, ini tuh oleh nasabah atau yang ditarik atau dicairkan. Nah, pada saat nasabah melakukan transaksi setoran atau penarikan secara tunai, maka bank akan melakukan pencatatan transaksi tersebut sesuai dengan uang tunai yang diterimanya. Nah, terus yang kedua itu ada setoran giro dapat dilakukan secara tunai dan non-tunai. Nah, dalam hal ini setoran dilakukan secara tunai, maka setoran tersebut diakui pada saat uang diterima. Nah, kalau misalkan setorannya diakui secara non-tunai, maka setoran tersebut diakuinya setelah clearing efektif, yaitu setelah setoran berhasil ditagihkan ke bank tertagih. Kemudian yang ketiga itu ada bank akan memberikan imbalan kepada pemegang rekening giro. Nah, besarnya imbalan ini tergantung pada kebijakan masing-masing bank. Imbalan yang berasal dari rekening giro itu disebut dengan jasa giro. Dan yang keempat yang terakhir itu ada dalam hal rekening giro bersaldo negatif, maka bank dapat memberikan kredit overdraft
yaitu kredit yang diberikan untuk memberikan tambahan dana ke rekening giro nasabah. Bila terdapat penarikan cek dan atau bilet giro yang jumlahnya melebihi rekening giro, bank akan membebankan bunga tersebut. Next. Nah, kemudian selanjutnya itu ada pelaksanaan pencatatan akuntansi giro. Nah, terdapat beberapa saat pelaksanaan pencatatan akuntansi giro. Yang pertama itu bisa terjadi saat pembukuan, yang kedua itu saat setoran tunai, yang ketiga itu saat pemindah bukuan, yang keempat itu saat setoran clearing, yang kelima itu saat penarikan tunai, yang keenam itu saat penarikan clearing, dan yang terakhir itu saat melakukan transaksi lainnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Alia. Baik, terima kasih, Sarah. Selanjutnya ada pembukaan rekening giro. Next. Jadi, sebelum membuka rekening giro, calon nasabah itu mengisi formulir pembukaan rekening yang telah disediakan oleh bank, di mana calon nasabah ini harus memenuhi beberapa persyaratan dalam membuka rekening giro. Yang pertama, calon nasabah itu tidak tercantum dalam daftar hitam Bank Indonesia atau DHDI. Yang kedua, memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang ketiga, persyaratan lain yang ditetapkan oleh bank. Lalu yang keempat, yaitu jumlah minimal setoran dan minimal saldo pengendapan. Jadi apabila persyaratan tersebut telah terpenuhi, maka nasabah itu dapat membuka simpanan giro dan melakukan setoran pertama yang jumlah setorannya itu tergantung pada masing-masing bank. Selanjutnya ada ilustrasi. Pada tanggal 16 April 2006, PT Yudhistira membuka rekening giro di Bank Bima Surabaya dengan setoran pertama sebesar 5 juta. Secara tunai, pada saat yang sama, PT Yudhistira membeli 25 lembar buku cek dan 25 lembar buku bilet giro dengan harga masing-masing sebesar 100.000. Pembelian buku cek dan bilet giro ini didebit dan saldo rekening giro PT Yudhistira. Next. Ini adalah jurnal transaksinya pada tanggal 16 April 2006, yaitu kas pada giro PT Yudhistira sebesar 5 juta untuk mencatat setoran awal rekening giro. Lalu jurnal kedua yaitu giro PT Yudhistira pada pendapatan buku cek dan bilet giro sebesar 200.000 untuk mencatat pembelian buku cek dan bilet giro. Next. Lalu di sini ada laporan rekening giro atas transaksi sebelumnya, yaitu pada tanggal 16 April 2006, terdapat setoran tunai dengan mutasi di kredit sebesar 5 juta, dan pembelian buku cek dan bilet giro di debit sebesar 200.000, maka saldonya menjadi 4.800.000. Ini tuh kita asumsikan bahwa tidak ada transaksi lain selama bulan April 2006. Next. Selanjutnya ada setoran. Next. Setoran ini merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pemegang rekening giro untuk menyetorkan sejumlah uang tunai atau warkat tagihan dengan maksud untuk menambah jumlah saldo rekening giro miliknya. Nah, setoran ini dibagi dalam dua cara. Yang pertama ada setoran secara tunai, lalu yang kedua ada setoran secara non-tunai atau clearing dan pemindah bukuan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya ini terkait dengan setoran tunai. Nah, yang dimaksud dengan setoran tunai itu merupakan setoran yang dilakukan dengan menyerahkan sejumlah uang kepada bank dan atau dengan menggunakan cek yang diterbitkan oleh bank itu sendiri. Nasabah menyetorkan uang tunainya sejumlah tertentu kepada bank untuk menambah saldo rekening gironya. Di sini ada contoh ilustrasi. Pada tanggal 21 April 2006, PT Yudhistira menyetor uang tunai sebesar 15 juta rupiah di Bank Bima Surabaya untuk menambah saldo rekening giro miliknya. Nah, untuk jurnal yang dibuat pada tanggal 21 April adalah kas pada giro PT Yudhistira sebesar 15 juta untuk mencatat setoran tunai.
Dari informasi rekening giro tersebut, jadi dapat diketahui kalau saldo rekening giro milik PT Yudhistira per 30 April 2006 ini sebesar Rp19.800.000. Nah, ini ada tabel laporan rekening gironya. Setoran tunai di kredit sebesar Rp5 juta, pembelian buku cek dan bilet giro sebesar Rp200.000 di debit, dan setoran tunai di kredit sebesar Rp15 juta, maka saldonya ini ada Rp19.800.000. Nah, selanjutnya ini ada setoran non tunai. Yang dimaksud dengan setoran non tunai itu merupakan setoran yang tidak dilakukan secara tunai kepada bank. Nah, setoran non tunai ini jenisnya bisa berasal dari 4 transaksi sebagai berikut. Yang pertama, pemindah bukuan antar rekening dalam cabang bank yang sama. Yang kedua, pemindah bukuan dari bank yang sama tetapi dari cabang yang lain. Yang ketiga, penerimaan transfer atau kiriman uang dari bank lain. Dan yang keempat ini ada setoran clearing oleh pemegang rekening giro. Selanjutnya ini pemindah bukuan antar rekening dalam cabang bank yang sama. Jadi pemilik rekening giro ini menerima setoran dari pemindahan dana dari rekening lain pada cabang bank yang sama. Rekening lain tersebut ini bisa berasal dari rekening giro atau rekening tabungan. Dengan adanya setoran dari rekening lain, maka setoran tersebut akan menambah jumlah dari saldo rekening milik nasabah. Di sini ada contoh ilustrasinya. Anton adalah pemegang rekening giro Bank Bima Surabaya. Nah, pada tanggal 26 April 2006, Anton ini memindahkan dananya di Bank Bima Surabaya sebesar 2 juta rupiah untuk keuntungan rekening giro PT Yudhistira pemegang rekening giro di Bank Bima Surabaya. Nah, jadi jurnal yang dibuat terkait dengan ilustrasi ini, giro Anton pada giro PT Yudhistira sebesar 2 juta rupiah untuk pemindahan dana dari rekening giro milik Anton. Nah, lalu selanjutnya ini pemindah bukuan dari bank yang sama tetapi berasal dari cabang lain. Nah, pemegang rekening giro ini mendapat kiriman dana dari cabang lain. Karena melibatkan 2 cabang, maka pencatatan yang dilakukan adalah terkait dengan akun rekening antar kantor atau RAK masing-masing cabang. Nah, akun RAK ini digunakan untuk mencatat transaksi antar bank yang sama tetapi pada kantor cabang yang berbeda. Nah, untuk contoh ilustrasinya itu, Dinaria ini adalah pemegang rekening giro Bank Bima Malang. Pada tanggal 26 April 2006, Dinaria ini memindahkan dananya dari Bank Bima Malang sebesar 3 juta rupiah untuk keuntungan rekening giro PT Yudhistira di Bank Bima Surabaya. Nah, jurnal yang dibuat ini ada 2, jurnal yang dibuat di Bank Bima Malang dan jurnal yang dibuat di Bank Bima Surabaya. Untuk jurnal yang dibuat di Bank Bima Malang, jurnalnya ini Giro Dinara pada RAK cabang Surabaya masing-masing sebesar 3 juta rupiah untuk pemindahan dana ke cabang Surabaya. Lalu jurnal yang dibuat di Bank Bima Surabaya ini RAK cabang Malang pada giro PT Yudhistira masing-masing sebesar 3 juta rupiah untuk pemindahan dana dari cabang Malang. Selanjutnya ini penerimaan transfer atau kiriman uang dari bank lain. Nah, bank menerima kiriman uang dari bank lain yang masih dalam wilayah clearing yang sama. Kiriman uang atau transfer ini untuk keuntungan pemegang rekening giro. Nah, adanya transaksi ini, maka kiriman uang yang dilakukan melalui mekanisme clearing sehingga melibatkan rekening giro pada Bank Indonesia. Nah, setiap transaksi antar bank, maka transaksi utang piutang warkat ini dilakukan melalui Bank Indonesia, sehingga nantinya akan berpengaruh pada saldo giro bank yang terdapat di Bank Indonesia. Akun yang digunakan untuk transaksi antar bank adalah giro pada Bank Indonesia. Nah, kiriman uang dari bank lain dalam wilayah clearing yang sama ini pencatatannya nanti akan berpengaruh pada akun giro
pada Bank Indonesia. Nah, sedangkan untuk kiriman uang dari bank lain di luar wilayah kering, pencatatannya itu nanti akan berpengaruh pada akun rekening antar kota. Nah, di sini ada contoh ilustrasi. Ilustrasi yang pertama itu pada tanggal 26 April 2006, Bank Bima Surabaya menerima kiriman uang dari Bank Niaga Surabaya sebesar 5 juta rupiah. Nah, untuk keuntungan rekening giro PT Yudhistira. Jurnal yang dibuat di Bank Bima Surabaya ini giro pada Bank Indonesia pada giro PT Yudhistira masing-masing sebesar 5 juta rupiah. Nah, untuk mencatat transfer masuk. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan lanjutan dari materi yang sudah dijelaskan oleh Namira. Ilustrasi kedua. Pada tanggal 27 April 2006, Bank Bima Surabaya menerima kiriman uang dari Bank Niaga Malang sebesar 5 juta rupiah untuk keuntungan rekening giro PT Yudhistira. Nah, terdapat dua mekanisme. Yang pertama, mekanisme pertama itu Bank Niaga mengirimkan dana langsung ke Bank Bima Malang. Maka mekanisme pengiriman uangnya adalah Bank Niaga Malang mengirimkan dana ke Bank Bima Malang melalui Lembaga Clearing Wilayah Malang atau BI Malang. Kemudian Bank Bima Malang memindah bukukan dana tersebut ke Bank Bima Surabaya yang merupakan cabang bank yang dituju. Dengan demikian, transaksi clearing dilakukan di wilayah Clearing Malang atau BI Malang. Untuk jurnalnya itu, untuk mencatat transfer masuk itu, jurnal yang dibuat oleh Bank Bima Malang adalah pada tanggal 26 April, giro pada Bank Indonesia dengan debit 5 juta dan RAK cabang Surabaya dengan kredit 5 juta. Nah, kemudian untuk mencatat pemindah bukuan, jurnal yang dibuat oleh Bank Bima Surabaya itu RAK cabang Malang di debit 5 juta dan giro PT Yudhistira di kredit 5 juta. Next. Nah, untuk lanjutannya yaitu mekanisme kedua adalah Bank Niaga langsung mengirimkan dananya dengan pemindah bukuan ke Bank Niaga Surabaya. Mekanisme kiriman uangnya adalah Bank Niaga Malang melakukan pemindah bukuan dengan mendebit rekening nasabah Bank Niaga Malang dan dikirimkan ke Bank Niaga Surabaya. Bank Niaga Surabaya setelah menerima pemindah bukuan dari Bank Niaga Malang, kemudian akan mentransfer dana tersebut ke Bank Bima Surabaya melalui Lembaga Clearing Surabaya atau BI Surabaya. Dengan demikian, transaksi clearing dilakukan di wilayah Clearing Surabaya atau BI Surabaya. Nah, jurnal yang dibuat untuk mencatat transfer masuk itu pada tanggal 26 April, giro pada Bank Indonesia di debit 5 juta dan giro PT Yudhistira di kredit 5 juta. Next. Nah, kemudian D, setoran clearing oleh pemegang rekening giro. Nasabah menyetorkan cek atau bilet giro yang diterbitkan oleh bank lain. Setiap ada transaksi dengan bank lain, pencatatannya melalui akun giro pada Bank Indonesia. Tagihan warkat antar bank hanya dapat dilakukan melalui Lembaga Clearing Bank Indonesia. Ilustrasinya adalah pada tanggal 26 April 2006, PT Yudhistira menyetorkan bilet giro ke Bank Bima Surabaya. Bilet giro tersebut diterbitkan oleh Bank BCA Surabaya yang nilainya sebesar 10 juta rupiah. Hasilnya akan menjadi keuntungan rekening giro PT Yudhistira. Nah, jurnal yang dibuat pada saat warkat ditagih melalui BI untuk mencatat setoran clearing pada saat warkat ditagih itu adalah rekening perantara clearing di debit 10 juta. Nah, lanjut. Nah, selanjutnya itu ada jurnal yang dibuat bila tagihan warkat berhasil atau efektif. Pada tanggal 26 April, rekening perantara clearingnya lanjutan yang tadi di kredit 10 juta, terus giro pada Bank Indonesia 10 juta di debit, kemudian giro PT Yudhistira di kredit untuk mencatat clearing efektif. Nah, terus habis itu jurnal yang dibuat pada saat warkat ditagih melalui BI itu ada rekening perantara clearing di kredit. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Teti. Baik, terima kasih Farah. Selanjutnya ini disajikan daftar rincian laporan rekening giro PT Yudhistira per 30 April 2006.
Jadi di sini pada tanggal 16 April terdapat setoran tunai di kredit sebesar 5 juta. Kemudian masih pada tanggal yang sama terdapat pembelian buku cek dan bilet giro di debit sebesar 200.000. Kemudian pada tanggal 21 April terdapat setoran tunai di kredit sebesar 15 juta. Kemudian pada tanggal 26 bulan April terdapat pemindah bukuan antar rekening di debit sebesar 2 juta. Kemudian masih pada tanggal yang sama terdapat pemindah bukuan antar cabang di kredit sebesar 3 juta. Kemudian terdapat kiriman dari bank lain di kredit sebesar 5 juta. Selanjutnya terdapat kiriman dari bank lain lagi di kredit sebesar 5 juta, dan yang terakhir pada tanggal 26 April terdapat setoran clearing di kredit sebesar 10 juta rupiah. Maka saldo akhir rekening giro dari PT Yudhistira per 30 April 2006 ini sebesar 44.800.000. Next. Selanjutnya perhitungan jasa giro. Next. Yang pertama, jasa giro dapat melelang dari pemilik rekening giro atau kira atau sejumlah saldonya yang mengendap di bank atau benefit bagi pemilik rekening giro atau giran. Kemudian perhitungan jasa giro biasanya berdasarkan saldo harian, karena hal ini lebih fair bagi pemilik nasabah maupun bank. Lalu perhitungan jasa giro dilakukan setiap akhir bulan untuk membebankan besarnya biaya jasa giro dalam laporan bulanan. Kemudian pembayarannya dilakukan setiap tanggal akhir bulan, yaitu biasanya tanggal 30 atau tanggal 1. Next. Lalu selanjutnya ada rumus hitung jasa giro. Ada 2 cara, yaitu yang pertama, jumlah hari pengendapan saldo dibagi jumlah hari dalam 1 tahun, atau 365 hari, kemudian dikali persentase jasa giro, lalu dikali nominal saldo. Kemudian cara yang kedua yaitu jumlah hari dalam bulan bersangkutan, dikali 3%, dikali rata-rata saldo harian, dibagi jumlah hari dalam 1 tahun, yaitu 365 hari. Next. Nah, selanjutnya terdapat contoh yang merupakan lanjutan dari ilustrasi sebelumnya. Berikut merupakan contohnya. Next. Nah, untuk menghitungnya yaitu terdapat cara pertama. Terdapat kolom tanggal, jumlah hari, kemudian jumlah hari dalam setahun, lalu persentase jasa giro, kemudian nominal saldo, dan total akhir nominal jasa giro. Nah, ini nanti dikali semua, kemudian hasilnya itu sebesar 21.173. Next. Kemudian cara yang kedua itu bedanya dengan tadi, kalau ini itu dipakai saldo harian. Jumlahnya sama yaitu 21.173. Cara menghitung saldo harian itu total saldonya dibagi dengan jumlah hari yang bersangkutan dalam bulan tersebut. Misalnya kayak di ilustrasi ini sebesar 322 juta dibagi 30 hari. Next. Jurnal yang pertama itu yang dibuat itu beban jasa giro pada giro PT Yudhistira sebesar 26.466. Kemudian jurnal beban pajak gironya yaitu giro PT Yudhistira pada hutang pajak sebesar 5.293. Next. Selanjutnya akan dijelaskan. Selanjutnya ini ada pembahasan kasus. Next. Di sini ada kasus pemalsuan bilet giro bank senilai 60 miliar rupiah. Jadi pada tanggal 9 November 2021, Kejaksaan Negeri Kota Makassar menerima penyerahan tersangka berinisial MBS yang merupakan oknum pegawai bank terkait perkara pemalsuan bilet giro deposito nasabah pada salah satu bank BUMN.
Nah, hal ini mengakibatkan nasabah mengalami kerugian sampai 60 miliar rupiah. Kemudian penyerahan tersangka tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil penyidikan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum setelah dilakukan penelitian terhadap berkas perkara dan telah memenuhi syarat formil maupun material dengan disertai barang bukti berupa beberapa dokumen, uang tunai, logam mulia, perhiasan, dan properti. Next. Nah, permasalahan dari kasus ini bermula saat beberapa nasabah Bank BNI di Makassar bernama Hendrik dan Hen Pautek mengaku kehilangan dana deposito senilai 20 miliar rupiah pada Juni 2021. Selain itu, juga ada nasabah lain bernama Andi Idris Manggabarani yang menyatakan kehilangan depositonya senilai 40 miliar rupiah. Kemudian setelah adanya pengakuan dari nasabah tersebut, BNI melakukan pengecekan dan menemukan 9 biliet giro deposito yang dicairkan sebesar 110 miliar rupiah oleh nasabah yang menerimanya dalam rentang waktu pada Desember 2019 hingga Maret 2021. Kemudian diketahui bahwa biliet giro deposito tersebut diterima dari oknum pegawai yaitu MBS. Dan selanjutnya pada tanggal 20 April 2021, pihak BNI ini melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri guna mengungkap pelaku, kemudian pihak-pihak yang terlibat, dan para pihak yang memperoleh manfaat atau keuntungan. Nah, pelaporan ini dilakukan agar pelaku dapat dihukum dan sebagai bentuk pencegahan agar kasus yang seperti ini tidak terulang kembali. Next. Nah, jadi dalam kasus ini, Bareskrim Polri menetapkan oknum pegawai BNI berinisial MBS sebagai tersangka dan langsung ditahan. Adapun atas perbuatannya tersebut, MBS disangkakan pasal 49 ayat 1 huruf A dan B atau ayat 2 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan pasal 3 atau 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Next. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Saudari Namira. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.